Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 25 Agustus 2021 hari Rabu ya. Jadi saya bahas untuk hari ini dan berlaku untuk besok ya. Jadi 2 hari masih berlaku minimal ya biasanya ya. Tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 2021. Hari ini sekarang jamnya 1.08 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tanggal 25 Agustus. Jadi saya bahas ini bagian pertama ya. Nanti ada dua bagian. Bagian pertama ini akan 8 saham dibahas ya. Jadi nanti bagian kedua juga 8 saham dibahas. Nanti linknya untuk bagian kedua ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi silakan dicek juga untuk yang bagian kedua. Saya bahas langsung yang pertama Arto ya. Arto di sini masih testing ini ya, resistant maaf, masih testing supportnya ya 16.000 ya. Jadi kurang lebih dia masih sideways-nya dia kurang lebih di area 15.500 sampai dengan 16.875 ya. Itu untuk Arto. Jadi yang sudah punya Arto jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya saya pasang di 16.500 dan 16.000 ya. Maksimum stop lossnya di 15.500. Itu bagi yang sudah punya Arto. Kemudian bagi yang belum punya Arto Pak Sunar, apakah boleh buy sekarang? Boleh ya, buy sekarang boleh karena dia memang masih sideways ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus walaupun dia sekarang ini sudah lama sideways ya. Jadi dia istilahnya sideways di atas ya, di jalur uptrendnya ya. Jadi sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 15.500 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 19.050. Itu untuk Arto ya. Kalau mau buy bertahap aja, pasang stop lossnya di 16.000 dan 15.500. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 16.875, tambah lagi, naik lagi ke atas 17.375, tambah lagi dan seterusnya. Jadi ini garis-garis sudah saya berikan ya. Yang garis merah ini untuk average up. Jadi kalau naik lagi, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau bila perlu sih dicatat ya. Jadi supaya enak sambil pasang automatic order buy ya seperti itu ya. Dan juga automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Itu untuk Arto. Oke, berikutnya untuk Friend. Friend di sini kita lihat dia masih di area ini ya, area yang saya kotain sebelumnya ya. Ini adalah area konsolidasinya atau sideways-nya atau area buy on weakness ya. Sebelumnya buy on weakness saya sebutkan di 3 area 1 2 3 ya. Ini yang paling bawah ini harusnya sudah kena ya. Yang biasanya rajin nonton, mencatat dan buy ya. Harusnya sudah kena. Dan di sini dia memang dalam beberapa hari ini dia berusaha untuk breakout ke atasnya 135. Masih belum berhasil ya. Tapi menurut saya sih masih ada peluang ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 129 dan 119 ya. Maksimum di 113 itu stop lossnya untuk Friend. Jadi selama bertahan di atas 113 sebenarnya dia masih ada potensial untuk naik lagi ke atas 170 ada ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 170. Belinya bertahap aja kalau belum punya ya. Buy sekarang boleh atau nanti tunggu kalau dia breakout ke atas 135 buy, naik ke atas 143 tambah lagi, naik lagi ke atas 150 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk Friend ya. Jadi dia masih berjuang untuk naik. Memang ini kecenderungan jangka pendeknya dia masih cenderung downtrend ya walaupun sideways ya. Karena kenapa downtrend? Kita lihat swing high pertama di sini ya. Kemudian dia turun, dia berhasil rebound, swing high-nya di sini. Turun lagi koreksi, rebound, ini swing high-nya di sini ya. Kita perhatikan ya. Dia masih belum higher high ya. Jadi turun lagi ini testing area sekitar 135 ya. Yang mudah-mudahan aja berhasil breakout 1-2 minggu ke depan ya. Itu untuk Friend. Jadi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk NATO. Jadi NATO di sini dia berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya. Ini swing high sebelumnya 620 ya. Jadi masih belum berhasil. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Ini sudah saya infokan 610 dan 595 ya. Itu trailing stopnya untuk NATO. Jadi yang mau buy on weakness ya, buy aja tunggu di area 525 sampai dengan 535. Artinya kalau misalnya dia koreksi di area sekitar 535, kita buy-nya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 535 barusan buy ya, seperti itu ya. Atau kalau terlalu ini bawah Pak Sunar nggak dikasih, ya tunggu aja di 580 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawahnya 580, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 580 barusan kita buy. Buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 595 kita tambah lagi, naik ke atas 610 kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 620, target price berikutnya adalah kurang lebih di swing high-nya di sini ya, 645 ya. Jadi masih ada peluang ya, uptrendnya masih cukup bagus. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif, bertahap aja ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya.
Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ini ya. Jadi tinggal ikutin garis-garisnya aja. Kurang lebih cukup ya untuk NATO. Berikutnya untuk BEPS, Berkah Beton Sadaya ya, bukan Sedaya. Sadaya TBK. Jadi BEPS ini sebelumnya sudah saya bahas ya di analisa saham harian ya. Ini jangan salah paham ya, bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas Pak Suntar, enggak ya. Sebelumnya kalau Anda lihat di analisa saham harian di youtube.com, kemudian garis miring, saham profit ya, di analisa saham harian sebelumnya ini sudah pernah dibahas ya. Ingat saya sih mulai dari awal sini ya, 18 ada, ini 19 juga ada, kemudian ini tanggal 23 juga saya bahas, kemarin pun tanggal ini ya, 24 sudah saya bahas ya, hari ini dia ternyata masih naik lagi. Jadi yang lagi nonton, mencatat ya kan, dan buy. Intinya ikutin aja garis-garis ini ya. Kalau dia naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan sebagainya ya. Dan seterusnya ya. Nah ini kalau ini kan tadi sudah berhasil breakout ke atas 915 Pak Suntar. Ternyata dia gagal ya, sesi 1 ya, turun di bawahnya. Ya silakan aja pasang trailing stopnya ya. Garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop sudah saya berikan ya. Ini 860 dan 800. Ya, memang garisnya banyak sekali Pak Suntar ya. Ini kan untuk average up ya. Kita kalau naik bertahap ya, kita beli ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop loss. Kalau Pak Omicron sebelumnya di area 515 sampai 480 ya. Tapi berhubung dia naik lagi higher high, saya kasih area Pak Omicron sekitar area ini ya, 730 sampai 685. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawahnya 730, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ya, ke atas 730 barusan beli. Kalau belum rebound atau mantul ya jangan beli dulu. Tunggu lagi di bawahnya ini ya, yang berikutnya ya. Jadi belinya bertahap, naik ke atas 765, tambah lagi, naik ke atas 800, tambah lagi, dan seterusnya. Kalau yang mau buy sekarang, Pak Sunar, boleh nggak? Mau buy sekarang, boleh ya. Itu bagi yang tipe buy high, sell higher ya. Jadi belinya di ketinggian memang ya. Tapi kemudian jualnya kita di lebih tinggi lagi ya. Seperti itu ya. Jadi kita buynya bertahap, pasang stop lossnya di 860 dan 800. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas, ini kan 915 sudah berhasil tembus tadi ya. Jadi kita pakai acuan berikutnya, kalau naik lagi ke atas 945 tambah lagi, naik lagi ke atas 1000 tambah lagi, dan seterusnya ya. Ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja garis-garisnya kalau mau tambah lagi ya, setiap lipatan 50 setelah naik ke atas 1000 ya. Target price terdekatnya sekitar 1100 sampai 1200 untuk PEPS ya. Jadi saya nggak tahu ya apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini ini ada resistennya cukup kuat ya, 995 ya. Makanya saya kasih average up-nya di 1000. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1000 ya dia akan kemungkinan besar lanjut naik ke Fibonacci extension 161,8% ya. Sekitar 1230 di sini angkanya ya. Tapi saya kasih ya 1200 lah ya. Ini si Fibonacci extension saya tarik garis sebelumnya ya. Dari 3 titik ya. Dari bawah. Oh enggak, sih ini dari 2 titik aja ya. Sebentar sih. Sebentar saya lihatkan dulu ya. Ya saya tarik dari 3 titik ya sampai ini extensionnya ya. Kalau dia ini extensionnya 127,2% ya, dia akan testing itu ya sekarang ya. Kurang lebih cukup untuk PEPS. Kemudian berikutnya untuk Zebra ya. Zebra Pak Sunar, bagaimana ini tiba-tiba hari ini naik tinggi ya, 25 Agustus ya. Ini kan swing high sebelumnya sebelah kiri ini 13 Agustus swing high-nya di 1275. Jadi kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk Zebra ini? Memang dia trennya sebelumnya memang sideways ya. Dia berusaha untuk breakout ya. Di sini kalau kita lihat terus terang walaupun ini volumenya tinggi ya, naik tinggi ya. Saya nggak tahu nanti dicek ya apakah ada aksi korporasi atau berita apa ya sehingga dia berhasil breakout volumenya naik tinggi. Nanti silakan dicek, kalau yang tahu ya silakan komentar ya. Saya belum cek beritanya, terus terang aja. Nah, di sini kalau di swing high sebelumnya ya itu di 1300. Kalau dia berhasil naik ke atas 1300, Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana ya? Di sini ada swing high sebelumnya lagi ya di kalau kita mundur ke belakang ya, itu di 1730 ya. Jadi agak jauh ya. Jadi kalau kita lihat ini khusus bagi yang berani buy high sell higher ya. Buy aja tapi pasang stop loss-nya di 1300 dan ini terlalu dekat ya. Saya kasih 1250 lah ya. Pasang aja trailing stop-nya atau yang stop loss-nya ya sudah punya ya di 1250 dan 1300 ya. Maksimum kalau dia turun banyak 1200 ya lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun banyak 1200 dia dapat kecenderungan turun lagi ke bawah ke area
bisa saja turun sampai di bawahnya 1000 ya. Jadi memang agak jauh. Kalau yang mau buy on weakness ya mungkin tunggu di area sekitar 1000-an ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 1000 ya seperti ini, sebelumnya koreksi di bawah 1000, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1000 ya, seperti itu persen buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 ya saya kasih ya. Jadi berikutnya lagi 1050, berikutnya lagi 1100, 1150 seperti itu ya. Nah, jadi belinya bertahap aja. Itu bagi yang buy on weakness ya. Kalau yang buy sekarang kira-kira boleh nggak Mas Sunar? Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi terus terang saya sebutkan risikonya tinggi ya. Jadi jangan sampai kalau nyangkut nanti salahkan Pak Sunar ya. Analisanya salah enggak ya. Memang uptrendnya cukup bagus, ini sudah potensial breakout. Jadi yang mau buy high sell higher, mau buy sekarang ya silakan pasang stop lossnya di 1250 ya. Kalau 1300 kan terlalu dekat, jadi pasang stop lossnya di 1250. Itu untuk zebra ya. Nanti kalau dia naik lagi, naik ke atas berapa? 1350 barusan kita tambah lagi ya. Jadi itu ya. Kemudian berikutnya lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1400 kita tambah lagi. Kurang lebih cukup ya untuk zebra ya. Oke, berikutnya untuk Antam ya. Jadi Antam di sini ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya ya pasang aja ini 2250 ya, trailing stopnya atau stop lossnya ya. Atau ikutan sekalian pakai swing low yang di sini ya 2240 ya. Jadi saya nggak geser lagi karena sebelumnya saya pakai yang ini ya. Jadi biasanya garis-garisnya saya nggak geser-geser supaya nggak bingung. Jadi pasang aja trailing stopnya di 1240 ya, 2240 maksudnya ya. Trailing stopnya atau stop lossnya di 2240 ya. Itu untuk Antam bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya bagaimana Pak Sunar? Memang di sini cenderungan testing area ini ya 2200-an ya. Jadi dia sebenarnya masih resiko ya karena arahnya masih ke bawah walaupun sebelumnya dia berhasil rebound tapi dia turun lagi rebound ya. Ini masih belum benar-benar aman. Jadi kalau mau buy Antam ya. Buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 2240. Nanti kalau dia naik lagi, ini kan 2310 garis saya. Pakai berikutnya aja ya. Kalau buy sekarang nanti kalau naik lagi ke atas 2350 tambah lagi, naik lagi ke atas 2380 tambah lagi ya. Kalau berhasil breakout ke atas 2410 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 2470. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2470 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 2670 dan 2730 untuk Antam ya. Jadi ya memang masih cenderung sideways ya. Dia masuk di area yang saya kotain sebelumnya ya. Ini adalah area konsolidasinya sebelumnya. Jadi masih cenderung dia di range-nya itu ya. Sekitar area range-nya jauh ya memang ya. 2170 sampai dengan kurang lebih ya 2540 untuk Antam ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Crash ya. Krakatau Steel Persero ya. Mas Sunar tiba-tiba naik tinggi Mas Sunar ya, ini garisnya sudah saya berikan ya. Jadi memang sudah saya infokan di analisa saham sebelumnya kalau naik ke atas 515 ya boleh buy, naik lagi ke atas 550 tambah lagi ya. Ini garis-garisnya ini anak panah yang sudah saya sebutkan ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, harusnya sudah kena 515 dan 550 seperti itu ya. Kemudian target berikutnya adalah 585. Dia sedang testing berikutnya ya 585. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 550, maksimum ya 515 lah ya. Kalau turun banyak 515 ya jual dulu. Ada kemungkinan dia turun lagi testing area 470-an ya. Ini di sini sebelumnya dia testing ya. Kalau yang mau buy a weakness, kalau nggak berani buy sekarang ya, tunggu aja di area sekitar 500-an ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi di bawah 500, kita tunggu kalau dia naik ke atas 500 barusan buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 515 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 550 tambah lagi. Seperti itu ya. Target pas dekatnya adalah 585 dan 605 ya. Itu kurang lebih targetnya untuk keras atau skill ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Ntar buy high, sell higher boleh ya. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya 550. Kalau misalnya 550 terlalu dekat Pak Sunar, masa buy-nya di 555, stop lossnya di 550. Ya saya kasih bantuan garis tengah-tengahnya ya untuk pemasangan stop lossnya di 530 dan 515. Itu yang buy sekarang ya. Sebenarnya buy sekarang sih sudah cukup bagus ya. Ini uptrendnya sudah mulai naik, sudah berada di atasnya Fibonacci retracement 61,8%. Ini Fibonacci retracement yang saya gambarkan sebelumnya ya.
dari swing low di sini dan swing high-nya Fibonacci retracement 61,8% itu di area 503 ya. Jadi sudah di atas 500, sebenarnya cukup aman ya. Jadi kalau mau tambah lagi, nanti kalau dia naik ke atas 585 tambah lagi, naik lagi ke atas, ini kan ada dua ya, 605 dan 615. Saya kasih ini 615, saya hapus saja ya, terlalu banyak ya. Naik ke atas 585 tambah lagi, naik ke atas 605 tambah lagi, kemudian naik ke atas 640 tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah sekitar area 680 sampai dengan 700. Itu untuk price ya, Krakatau Steel Persero. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar naik ke atas ya untuk Krakatau Steel ya. Kurang lebih cukup untuk hariannya. Berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini memang sebenarnya sudah saya bahas ya di analisa saham mingguan. Kalau analisa saham harian ya memang kadang-kadang dia naik turun ya. Ini kalau kita lihat memang dia masih cenderung sideways ya. Tapi sideways di sini kalau saya rasa sih masih cukup bagus ya. Selama dia bertahan di atas 5650 menurut saya sih masih cukup bagus lah, wajar ya. Memang dia sideways-nya lama ya, fluktuasi ya. Tapi kalau kita ikutin garis-garisnya aja lumayan ya. Kalau naik ke atas 5900 buy ya. Ini adalah area buy on weakness-nya dan ada dua ya sebelumnya, 1 dan 2 ini ya. 5650 ya. Jadi yang rajin nonton catat dan buy yang harusnya ini 5650 ke atas sudah buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 5775 tambah lagi ya dan seterusnya. Ini naik ke atas 5900 tambah lagi. Bagi yang belum punya buy sekarang boleh nggak Mas Dar? Boleh aja, asalkan pasang stop loss-nya di 5900 dan 5775. Buy-nya bertahap aja ya. Kenapa? Ini karena masih dekat dengan resistennya 6100 ya. Ini resistennya cukup kuat ya, walaupun dia sebelumnya ini pernah tembus ke 6175, tapi nggak lama lagi besoknya langsung turun dalam ya, masuk di bawahnya 6100. Jadi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 6000, tambah lagi, naik lagi ke atas 6100, tambah lagi, naik lagi ke atas 6150, tambah lagi ya. Target price terdekatnya adalah 6350 dan 6400. Kalau dia naik ke atas 6400 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 6555. Kalau misalnya omongan saya kecepatan ya, memang saya terus terang aja ngejar waktu ya, karena saya harus cepat-cepat post ya, supaya kenapa? Karena kalau pertengahan sesi satu break ya, kalau saya sudah post belum marketnya close, jadi Anda punya kesempatan untuk nonton ya. Dan juga mungkin kalau mau buy ya ada keputusan buy sebelum marketnya tutup ya, jadi saya ngomongnya agak cepet. Yang penting garis-garisnya angkanya ini dicatat ya kalau ngomongnya agak jelas ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ini yang bagian pertama untuk BMRI ya. Nanti saya sambung bagian kedua ya, 8 saham yang lainnya untuk hari ini tanggal 25 Agustus dan besok 26 Agustus 2021 ya. Sekian seperti biasanya, yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian kalau ada komentar atau kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan ya. Doa saya selalu salam sehat, damai dan sejahtera semuanya ya. Amin. Terima kasih ya.